host Haikal Official. Dan kita bertemu lagi di acara Migasi. Apa kepanjangannya? Mirip gak sih? Ya. Oke, jadi sekarang kita kedatangan salah satu tokoh Indonesia yang dulunya dia adalah seorang pesulap dan sekarang menjadi konten kreator. Pasti kalian tidak akan asing karena sudah saya upload di Instastory, yaitu Deddy Karbohidrat. Ya, apa kabar? Baiklah kalian semua. Saya di sini adalah seorang Deddy Karbohidrat. Ini sebenarnya terlalu pendek sebenarnya, tapi gak apa-apa sudah guys. Oke. Mas Deddy. Oke, kalian sudah ngeliat kan Mas Deddy? Sekarang kalian komen di bawah, mirip gak sih? Dan kasih nilai buat Mas Deddy, mirip gak sama Mas Deddy Sumbuan? Deddy Karbohidrat sama Deddy Official, mirip gak sih? Ya kalian lihat sini ya, oke. Apa kata Mas Deddy? Ya kita di penampilan yang hampir sama ya, sama-sama botak gitu kan. Ada rambutnya mulai kapan tumbuh? Mulai kapan ini tumbuh Mas Deddy rambutnya? Oh, Mas Haikal, ini bagus saja sih. Saya lagi memang mau numbuhin rambut gitu kan biar bagus gitu. Dan ya kita sepertinya sama sepertinya ya. Ya, saya suka dengan gaya Mas Haikal ini ya. Oh, kalian juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Haikal Official, Haikal Official. Jadi sebelum nonton ini subscribe dulu, cetet gitu guys. Oke? Oke, ya ini mau tanya apa? Mas Deddy ya, oke. Makasih nih Mas Deddy karena sudah dipromosikan ya. Jadi saya gak perlu ngomong ke kalian untuk subscribe dulu karena sudah ada Mas Deddy yang bilang ya. Ya, terima kasih Mas Deddy. Oke Mas Deddy. Begini, banyak sekali sebuah pro dan kontra tentang Mas Deddy menjadi konten kreator. Karena kenapa Mas Deddy ingin menjadi sebuah konten kreator? Padahal di saat Mas Deddy menjadi seorang pesulap, itu kalian banyak yang suka ya. Gitu. Kenapa Anda ingin termotivasi untuk menjadi seorang konten kreator? Itu aja Mas Deddy. Ini karena banyak penasaran sih. Saya juga penasaran kan. Jadi monggo dijawab. Ya, saya tarik nafas dulu ya. Oke, itu sebuah pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Haikal. Begini, kenapa saya ingin menjadi seorang konten kreator? Sebenarnya saya ingin termotivasi untuk menyegarkan seorang generasi muda, Mas Haikal. Karena kita tahu banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak muda seperti sekarang, seperti acara dangdut yang hanya bisa bergoyang siang dan malam. Dan kita ingin, ayolah, kalian itu generasi emas gitu, seperti narkoba. Itu karena banyak yang menonton acara-acara alay. Bahkan banyak sekali yang ngomong, oh ganja itu keren. Padahal enggak sebenarnya. Di sini saya ingin tergerak untuk masuk ke dunia YouTube, ingin itu salah. Dan membenarkan pola pikir anak-anak muda. Begitu Mas Ika. Itu guys, kenapa seorang Deddy Karbohidrat ini ingin menjadi seorang YouTuber? Karena dia ingin bahwa generasi-generasi seperti kita, seperti teman-teman di sekolah atau yang sekarang belajar di rumah itu biar gak mati no life gitu loh. Jadi biar benar pikirannya gitu. Karena takutnya karena kita belajar dari rumah, hashtag stay di rumah, akhirnya kita memakai narkoba dan menonton televisi sebenarnya tidak pantas untuk kita. Jadi begitu. Oke. Sebuah kata-kata yang bagus ya dari dia. Kalian bisa jadi quotes itu. Oke. Di pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ada sulit sih kan.
Mas Didi, kenapa harus itu? Gitu kan? Karena banyak sekali sebuah pekerjaan gitu kan yang 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 bisa mendorong generasi emas, mendorong generasi muda. Seperti misalnya guru, saya dulu tuh punya guru yang ngajarinya keras, tapi dia baik sebenarnya. Oke, saya gak mau sebut nama. Dia sebenarnya keras, tapi sebenarnya dia baik, gitu kan. Tapi dia juga bisa gitu. Seperti sulap gitu, membanggakan. Saya pernah lihat videonya Mas Dedi yang menghina Mas Demian Aditya gitu. Itu kenapa? Kenapa Mas Dedi mau menghina seorang Demian Aditya? Itu pertanyaan. Karena ucapan-ucapan Mas Dedi di YouTube itu sempat menuai pro dan kontra. Seperti Mas Demian, seorang pesulap yang Mas Dedi katakan dia tidak nasionalis. Kenapa Mas? Terima kasih Mas Haikal. Ya, saya sangat termotivasi ya atas kisah gurunya Mas Haikal. Dia sangat kuat sekali, sangat keras dalam mendidik anak muridnya, tapi itu kebaikan. Tapi begini, seorang YouTuber itu bisa didengarkan oleh seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, generasi-generasi muda dari Aceh sampai ke Papua. Siapa yang gak punya handphone? Ya kan? Siapa yang gak punya handphone? Di sini saya masuk ke dunia YouTube karena banyak sekali menonton saya. Soal Demian Aditya begini Mas Haikal. Mas Haikal harus tahu bahwa ketika kita sukses, ketika kita jaya, kita lupa terhadap masa lalu kita. Begini. Jadi seperti dulu itu ada kasusnya seorang pesepak bola yang hebat dari Indonesia, dilahirkan dari Indonesia, dia makan dari Indonesia, tapi dia malah masuk ke Qatar. Begitu yang saya takut dulu. Dan Demian Aditya itu hampir makan itu. Jadi saya langsung dengan tegas menolak bahwa dia bukan warga Indonesia. Dia dulu itu mau masuk Malaysia. Itu yang saya mau. Itu yang saya takut. Jadi orang Indonesia kalau sukses kan bakal lupa sama kacang. Bakal lupa sama kacang misalnya. Jadi saya harap kepada anak-anak muda sekarang, kalau kalian memang pintar, kalian mau jadi dokter entah kemana nanti, saya mohon ketika Anda sukses, jangan lupa terhadap kulitnya, jangan lupa terhadap tanah air. Jadi kan kebanyakan orang anak-anak muda seperti sekarang ini, dia ketika sudah sukses, aku mau keluar negeri, atau aku mau keluar ke Belanda, itu yang saya takut. Jadi jangan sampai kita lupa terhadap seperti kacang lupa kulitnya. Terima kasih. Jadi ya benar katanya Mas Dedi ya, Mas Dedi Kabelikat, bahwa janganlah kita sampai lupa kacang lupa kulitnya. Bagaimana kita dulu itu dibesarkan oleh, di mana kita dibesarkan, di mana kita dilahirkan, di mana kita diajarkan sebuah ilmu. Terus setelah sukses nanti, sampai ada salah satu guru saya pernah cerita bahwa ada dulu seorang murid dari sekolah saya, dia bilang begini, gurunya sih bilang begini, lu mau jadi apa besarnya? Dan ketika dia bilang S3, dia malah menghina gurunya. Itu yang nggak boleh. Walaupun kita dihina sekarang ini, lu goblok sih atau lu bodoh banget, itu oke. Gak mungkin lah seorang guru itu mendoakan muridnya itu jelek, itu tidak mungkin. Semua kita pingin murid itu bisa melampaui murid itu bisa melampaui gurunya. Dan ketika dia bisa melampaui, dia kan senang gitu kan. Mana ada guru yang kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai kita lupa, termasuk jasa di guru. Ya, ini pada semuanya. Oke, pertanyaan terakhir. The last question. Kalian siap? Oke. Pertanyaan terakhir ini yang ingin saya tanyakan adalah begitu. Mas Dedi pernah bilang bahwa tidak perlu sekolah.
buat apa sekolah kan. Kalau kalian lihat di YouTube-nya Mas Dedi, subscribe ya, YouTube Dedi Corbuzier, Dedi Corbuzier ya, Dedi Corbuzier. Soalnya ini KW ya, ini KW Mas Dedi. Kenapa Mas Dedi bilang begitu? Padahal menurut kita pendidikan itu oh gitu. Ini kan yang saya gak suka sebenarnya Mas Haikal dari Rakyat Indonesia, karena dia langsung ngambil ketika masuk kan, dia langsung ngomong gak ngerti pahaman maksudnya. Jadi begini Mas Haikal, kalau soal itu sebenarnya saya gak kepingin ya, kan ada sedikit berita bahwa gagal UN sesuatu stres, bahwa gagal UN sesuatu itu gak mau hidup mati aja dah, itu yang salah. Jadi saya itu mendorong lebih ke siswanya. Jadi sebenarnya apa yang diajar sekolah begini dah, apa ada ketika Anda menjadi dokter itu integral exploded plus 4x, gak ada kan. Jadi mereka hanya mengasah otak kita dan memberi kita pengalaman hidup. Jadi ketika kita mengalami musibah, kita sudah siap dengan pemikiran yang cepat gitu kan. Itu yang sebenarnya saya ingin sampaikan kepada murid-murid. Jadi kalian jangan stres, ikuti saja, toh banyak sih jalan sukses lainnya gitu kan. Itu sih. Jadi sebenarnya saya gak maksud saya tuh bukan udah jangan sekolah, bukan. Jadi maksud saya kalian jangan stres gara-gara sekolah, santai saja. Jadi santai boleh, tapi loss jangan, itu nggak boleh. Oke, begitu. Dengan ini selesai semua pertanyaannya kepada Mas Dedi. Terima kasih Mas Dedi, dan katanya katanya Mas Dedi ingin menampilkan sebuah apa ya, push up 10 kali ya, biar enak gitu. Oke, kita kasih kesempatan aja, dan dengan ini berakhir sudah migrasi dengan selesainya itu ya. Gue mohon kalian subscribe dan komen di bawah sekarang siapa yang bakal selanjutnya bintang tamunya gitu. Sekarang Dedi Karbohidrat, sorry, mirip soalnya guys. Selanjutnya siapa? Komen di bawah, oke? See you guys. Oke guys, jadi selesai sudah tadi wawancaranya. Terima kasih, dan saya akan mencontohkan cara push up dengan benar dengan 10 kali. Oke guys, jadi tonton. Guys, guys, saya jangan ulang guys, bentar guys, 6 detik guys. Udah, jadi tadi itu sudah 10 kali 10 kali push up. Saya tuh kalau sekali itu biasanya 50 kali push up, jadi kalau kelamaan 50 di sini kan, jadi 10 aja guys. Oke guys, sampai jumpa, jangan lupa subscribe, komen, like, dan siapa yang akan selain saya. Terima kasih.